Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha al-ayah. Wa qala aidan walladzina hum lizzakati fa'ilun. Shadaqallahul azim. Insan muttaqin yang berbahagia, pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang diberikannya kepada kita semua. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah saum pada hari ini. Sholawat beserta salam mudah-mudahan selamanya disampaikan kepada junjunan alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Ikhwan yang berbahagia, pada kesempatan ini materi yang akan disampaikan adalah tentang zakat. Yang pertama, ta'rif zakat. Az-zakah lughatan at-taharatu wan nama'u wal barakah. Zakat menurut bahasa pertama at-taharah, bersih atau suci. Kedua, wan nama'u, zakat itu berkembang. Yang ketiga, wal barokah, berkah. Itu zakat menurut bahasa. Al fitru lughatan al iftaru, yaitu berbuka. Zakatul fitri syar'an, jadi zakat menurut syara yang disyariatkan oleh agama Islam, shadaqatun muqaddaratun an kulli muslimin qabla sholati Idul Fitri fi masarifa muayyanatan. Jadi zakat itu adalah kewajiban setiap orang Islam. Kewajiban setiap orang Islam yang dikeluarkan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri masarifa muayyinatan, dengan barang tertentu dan juga kadar tertentu. Itu definisi zakat fitri. Istilah di kita namanya zakat fitrah, padahal aslinya itu zakat fitri. Selanjutnya, bagaimana hukumnya zakat fitrah? Hukum zakat fitrah sudah jelas dinas dalam Al-Quran bahwa zakat itu hukumnya wajib. Selain Al-Quran, ada juga hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadana. Rasulullah telah mempardukan, telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah yang dikeluarkan setelah selesai bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa zakat fitrah hukumnya wajib. Ada juga hadis yang lain,
an Qais bin Sa'din haitsu qala amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis shadaqatil fitri qabla an tanzilaz zakah thumma nazalat faridatuz zakah. Ini hadis lain menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintah, ya, Rasulullah memerintah untuk mengeluarkan zakat fitrah itu sebelum mengeluarkan wajibnya zakat mal. Oh, jadi di sini jelas zakat fitrah diperintahkan oleh Rasulullah sebelum diperintahkan zakat mal. Oleh karena itu, kewajiban zakat fitrah harus betul-betul diperhatikan. Selanjutnya, mata furidotiz zakah. Sekarang kapan mulai dipardukannya zakat itu? Dalam kitab An-Nuris Sari min Faidi Sahihil Imam Al-Bukhari dikatakan, di sini para fuqaha fikih berbeda pendapat. Ada yang mengatakan zakat itu kewajibannya diperintahkan sebelum hijrah. Ada juga yang mengatakan diwajibkannya zakat itu setelah hijrah. Tapi jumhur ulama mengatakan kewajiban zakat itu setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, miqdaru zakatil fitri. Ukuran zakat fitrah dan jenisnya. Di sini mungkin berbeda pendapat tentang ukuran zakat fitrah. Atau ada juga berbeda pendapat tentang bagaimana atau dengan apa zakat fitrah itu dikeluarkan. Ada hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri so'an min tamrin aw so'an min sya'irin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempardukan untuk mengeluarkan zakat fitrah itu satu sok kurma, atau so'an min sa'rin, atau satu sok gandum. Karena kita negaranya berbeda dengan negara Timur Tengah, barangkali di kita yang menjadi kekuatan atau yang menjadi bahan pokok adalah beras, maka untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah memakai atau mengeluarkannya dengan beras. Di sini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan menurut madhab Hanafi sesuai dengan ukuran 3,8 kg. Menurut madhab Maliki 2,7 gram. Menurut madhab Syafi'i 2,75 gram. Menurut madhab Hambali 2,2 gram. Di sini variatif, ya. Jadi ulama Indonesia mengambil kesimpulan dari semua itu untuk zakat fitrah di negara kita adalah 2,5 kg. Karena makanan pokoknya memang negara kita adalah beras. Ikhwan muttaqin fillah, kapan waktu mengeluarkan zakat fitrah? Ada hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
zakatal fitri so'an min tamrin aw so'an min sya'irin alal abdi wal hurri wal zakari wal untha was sogir wal kabir minal muslimin wa amaru biha an tuadda qabla khurujin nas ila shalah. Ini waktu mengeluarkan zakat fitrah dan siapa saja orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu. Jadi Rasulullah di sini memberikan pelajaran kepada kita bahwa zakat fitrah itu diwajibkan pertama alal abdi, untuk hamba sahaya, wal hurri, untuk orang merdeka, wal zakari, untuk laki-laki, wal unsa, untuk perempuan, was sogir, untuk anak kecil, wal kabir, untuk orang dewasa, minal muslimina, dari orang-orang Islam. Jadi hampir semuanya, ya, bukan hampir lagi, semuanya orang yang mengalami atau orang yang ada di bulan Ramadan itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Wa amara biha an tuadda qabla khurujin nas ila shalah. Dan mengeluarkan zakat fitrah itu yang lebih baik adalah dibagikannya sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi pas selesai subuh, ya, pas selesai sholat subuh, sebelum orang-orang berangkat melaksanakan Idul Fitri, di sana kita mengeluarkan zakat fitrah. Itu yang lebih utama. Ikhwan muttaqin yang berbahagia, waktu dalam mengeluarkan zakat fitrah ada waktu jawaz, ada juga waktu mustahab. Waktu jawaz yajuzu ikhrajuha qabla yaumil aidi bi yaumin au yaumaini. Diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah itu sebelum Idul Fitri sehari atau 2 hari sebelumnya. Begini. Jadi zakat fitrah bisa dikeluarkan sehari atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Itu waktu jawaz, boleh. Jadi kalau kita mau mudik, 3 hari sebelum hari raya Idul Fitri atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri sudah bisa mengeluarkan zakat fitrah. Itu waktu mustahab. Ada juga yang kedua, waktu mustahab. Yang pertama tadi yang bisa mengeluarkan sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri, itu waktu jawaz. Yang kedua, waktu mustahab. Waktu mustahab itu qabla sholatil aidi likafi lil muhtajin anis suali yaumal aidi. Jadi waktu mustahab itu yang tadi setelah kita sholat subuh langsung kita mengeluarkan zakat, ya, langsung kita mengeluarkan zakat sebelum orang-orang berangkat untuk melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri. Ikhwan muttaqin yang berbahagia, bagaimana kalau orang mengeluarkan zakat fitrah diakhirkan? Ini sangat jelek sekali, ya, sangat jelek sekali. Hukumnya makruh, bisa jadi hukumnya haram. Kalau orang mengeluarkan zakat fitrah setelah selesai sholat Idul Fitri tanpa udur, itu hukumnya haram. Oleh karena itu diusahakan zakat fitrah dikeluarkan sebelum pelaksanaan Idul Fitri.
Malahan dikatakan orang yang mengeluarkan zakat fitrah tidak akan diterima atau termasuk sedekah biasa kalau mengeluarkan zakat fitrahnya itu setelah selesai sholat Idul Fitri. Man adaha qabla sholah fahiya zakatun makbulatun. Barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, maka itu zakat fitrah yang diterima. Waman adaha ba'da sholah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah setelah Idul Fitri, maka itu masuknya sedekah seperti sedekah biasa, tidak termasuk zakat fitrah. Ikhwan muttaqin fillah, liman tu'ta zakatul fitri. Bagi siapa saja zakat fitrah itu diberikannya. Untuk siapa pembagian zakat fitrah itu? Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wabnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Ini pembagian sedekah. Zakat fitrah, sedekah yang wajib atau zakat fitrah ini diberikan pertama kepada orang fakir, kedua orang miskin, ketiga wal amilina 'alaiha, amil yang mengurus zakat fitrah tersebut, wal muallafati qulubuhum, orang muallaf, orang yang masuk Islam, wa fir riqab, hamba sahaya, wal gharimina, orang yang mempunyai hutang, wa fi sabilillah, orang yang ada di jalan Allah. Di sini bisa bentuk pembangunan, umpamanya zakat fitrah disalurkan untuk pembangunan masjid, pembangunan pesantren, atau zakat fitrah juga diberikan kepada anak-anak yang lagi belajar ilmu agama, wabnis sabil. Zakat fitrah juga bisa diberikan kepada ibnu sabil, ini musafir, orang-orang yang lewat. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi zakat fitrah bisa diberikan kepada 8 asnaf yang tadi, kepada 8 golongan yang tadi. Ikhwan muttaqin fillah, ada pendapat lain. Menurut Imam Maliki, zakat fitrah itu hanya bisa diberikan kepada orang fakir dan miskin. Jadi kalau zakat mal itu bisa diberikan kepada 8 asnaf yang tadi. Tapi kalau zakat fitrah menurut madhab Maliki hanya untuk orang fakir dan orang miskin. Tapi fuqaha menurut jumhurnya bahwa zakat fitrah bisa disalurkan seperti zakat mal, yaitu kepada 8 asnaf yang tadi. Ikhwan muttaqin fillah. Oleh karena itu, karena zakat fitrah sangat penting bagi orang tua yang menanggung beban anaknya,
harus betul-betul memperhatikan dalam pembayaran zakat fitrah itu. Pada hakikatnya yang membayar, yang mengeluarkan zakat fitrah itu adalah dirinya sendiri. Tapi kalau memang tidak mampu, seperti anak yang masih kecil, anak belum berusaha, yang mengeluarkan zakat fitrahnya itu adalah orang yang menanggungnya. Dalam artian orang tuanya sendiri. Kalau orang tuanya tidak mampu, tapi sudah ada anaknya yang mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah, maka kewajiban orang tua ditanggung oleh anaknya yang mampu. Atau contoh yang lain, anak yatim. Anak yatim selama ia memiliki tinggalan, ya, selama ia memiliki harta sendiri, boleh diambil dari hartanya, karena itu memang hak sendiri. Tapi kalau anak yatim tersebut tidak mempunyai harta, maka yang menanggung adalah pengasuhnya, orang yang menanggung biaya hidup sehari-harinya. Hadirin insan muttaqin yang berbahagia, bagaimana hukuman bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat fitrah? Bagaimana hukumnya orang yang tidak mau mengeluarkan zakat fitrah? Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman yang sangat berat bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat fitrah. Di antaranya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uqubatu mani zakah fid dunya. Jadi akibat bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat fitrah di dunianya. Pertama, bi alla yubarikallahu lahu fi malihi. Allah tidak akan memberi keberkahan dalam hartanya. Wa yusallitu alaihi al-faqru wal hajah. Kedua, hidupnya itu setiap hari didominasi, dikuasai oleh kefakiran dan kebutuhan. Selalu ada keperluan, selalu ada keperluan. Yang lainnya wal amrod, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat itu wal amrod, Allah akan memberinya dengan berbagai macam penyakit. Ini di dunianya. Oleh karena itu, setiap orang yang sudah mampu untuk mengeluarkan zakat, termasuk zakat fitrah, maka harus betul-betul diperhatikan dalam waktu mengeluarkannya. Malahan Abu Bakar sampai mau membunuh, ya, sampai mau membunuh orang yang tidak mengeluarkan zakat. Lama tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana Abu Bakrin wa kafaro man kafaro minal Arab. Oh, di sini Abu Bakar menyaksikan kekufuran orang-orang Arab setelah Rasulullah meninggal. Di antaranya itu dengan cara mereka tidak mau mengeluarkan zakat fitrah, sehingga Abu Bakar mau membunuhnya. Tapi Sayyidina Umar mengatakan, kaifa tuqatilun nas wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana aku mau membunuh manusia yang sudah mengatakan atau yang sudah menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, bagaimana aku mau membunuh seseorang yang sudah beragama Islam?
Jadi di sini tegas sekali ya, tegas sekali. Abu Bakar sangat tegas sekali. Orang yang tidak mengeluarkan zakat fitrah atau orang yang tidak mengeluarkan zakat yang lainnya yang sudah diwajibkan oleh agama, maka orang tersebut bisa untuk dibunuh. Ikhwan fillah yang berbahagia, Sayyidah Utsman bin Affan sangat memperhatikan zakat fitrah sehingga beliau pernah mewajibkan janin yang masih ada dalam kandungan untuk dikeluarkan zakatnya. Ya, Sayyidah Utsman sampai mewajibkan janin yang ada dalam kandungannya untuk dikeluarkan zakatnya. Tapi jumhur fuqaha di sini tidak mewajibkan janin tersebut untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Jadi para fuqaha mewajibkan setiap orang yang hidup sampai akhir bulan Ramadan, ya, masih diberi kesempatan hidup sampai akhir bulan Ramadan atau baru lahir sekalipun hari terakhir di bulan Ramadan, maka orang tersebut baru diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ikhwan fillah, oleh karena itu sekali lagi perhatikan waktu mengeluarkan zakat fitrah yang mustahab. Tapi kalau tidak bisa, tidak apa-apa mengeluarkan zakat fitrah untuk waktu jawaz. Sekian materi zakat fitrah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri, umumnya untuk teman-teman semuanya, kaum muslimin wal muslimat. Juga mohon maaf kalau ada kesalahan. Terakhir, mari kita tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.